Ya. Rakyat ini kasihan Loh, sekali, duit Pak. sudah negara, bukan hanya rakyat. Negara ini sudah keluar duit banyak, bebannya udah tinggi. Hai Micaster, saya Melanov, kembali lagi di Micast. Narkoba yang membuat candu dan ketergantungan pemakainya menjadi sebuah ancaman negara. Lagi dan lagi kasus penyalahgunaan narkoba oleh artis, salah satunya adalah Revaldo Vivaldi yang ditangkap ketiga kalinya di tahun ini, dan ia sudah mendapatkan hukuman tetapi tetap saja kembali ke barang haram ini. Penegak hukum sudah berupaya memberantas, pencegahan dan bahkan menjatuhkan pidana bagi yang terbukti bersalah. Tapi sepertinya pemenjaraan pengguna narkoba dirasakan kurang efektif. Apakah ada alternatif solusi bagaimana memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba ini? Sudah bersama kita Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Anang Iskandar SHMH yang terakhir menjabat sebagai Kepala BNN RI tahun 2012 dan Kabar Reskrim Mabes Polri tahun 2015 dan juga sebagai dosen di Universitas Trisakti di bidang hukum pidana. Kita akan membahas kasus yang kembali viral, Revaldo Vivaldi. Selamat siang Pak. Pak Anang ya, saya panggilnya ya Pak ya. Terima kasih sudah datang di Micast, dan kali ini bakal seru banget nih Pak. Kalau bicara tentang narkotika atau narkoba, kasus-kasus narkoba di Indonesia ini kayaknya sampai hari ini tuh nggak beres-beres ya Pak ya. Bakal seru banget nih. Terima kasih Pak Anang sudah hadir di Micast. Kita mulai langsung aja ya Pak ya. Sekarang ini kan Revaldo Vivaldi kembali untuk ketiga kalinya ditangkap nih Pak nih, kasus narkoba. Apa sih yang mengulang dia kembali dan masuk dipenjarakan lagi nih Pak? Ya, mestinya Revaldo ini tidak dipenjara untuk yang pertama kali, yang kedua, dan untuk yang ketiga kali juga jangan dipenjara. Jangan dipenjara. Jangan. Jadi diapain nih Pak? Rehabilitasi. Itu orang sakit kecanduan narkotika dan gangguan mental. Jadi orang seperti ini kalau dipenjara nggak ada gunanya. Oke. Iya, malah penegak hukum melanggar undang-undang ini. Oke Pak, kayaknya boleh deket sama mic-nya Pak, biar lebih seru lagi nih suaranya. Jadi memang kalau penyalahguna itu dipenjara, ya pertama nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Yang kedua, penegak hukumnya salah. Salah bagaimana menurut Pak Jenderal? Melanggar undang-undang narkotika. Melanggar undang-undang narkotika. Iya. Jadi seharusnya undang-undang narkotika itu seperti apa ya Pak Anang? Ya, undang-undangnya itu dibuatnya aja tujuannya itu memberantas peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika. Dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Artinya penyalahguna itu dijamin negara untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Penjaminnya siapa? Penegak hukum. Penegak hukum penjaminnya. Iya, makanya orang seperti Revaldi memiliki narkotika untuk dikonsumsi yang jumlahnya juga terbatas, nggak banyak, itu menurut undang-undang narkotika wajib rehabilitasi. Rehabilitasi. Tapi kenapa tahun 2006, 2010 dipenjarakan dan tidak direhabilitasi Pak? Kalau tahun 2006 itu kita masih bisa memahami. Karena undang-undang narkotika ketika itu masih belum jelas seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya kan? Artinya apa? Sekarang itu sudah clear. Tujuan penegakan hukum itu bukan memenjarakan, tapi menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi. Berarti harusnya tahun 2010 sudah direhabilitasi. Harus sudah direhabilitasi. Tetapi tidak direhabilitasi. Tapi tidak dilaksanakan. Masih senang menggunakan paradigma lama, hukum pidana. Iya, karena memang kenapa saya katakan menggunakan paradigma lama? Karena memang penyalahguna diancam dengan pidana. Jadi kalau kita menggunakan paradigma hukum pidana, ya kan, diancam pidana terus dihukum rehabilitasi, dihukum penjara, wajar. Tapi karena ini hukum narkotika yang tujuannya tadi sudah saya sampaikan, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis bagi penyalahguna dan pecandu. Nah, kalau sekarang penyalahguna di penjara itu bertentangan dengan tujuan ini.
Jadi yang benarnya seperti apa, Pak? Yang benar harus direhabilitasi. Semuanya. Bukan hanya artis dong ya. Loh, semuanya. Ya karena hukum undang-undang kan berlaku semuanya. Equality before the law. Artinya siapa saja itu sama diperlakukan oleh hukum. Jadi berarti semua siapapun yang tersandung kasus narkoba semua harus direhabilitasi. Iya, termasuk bukan dipenjarakan. Iya, termasuk polisi, termasuk tentara, pegawai siapapun, ya kan? Yang mengkonsumsi narkotika. Yang mengkonsumsi itu ya. Nah, ini harus direhabilitasi. Kecuali bandar ya, Pak? Kecuali pengedar. Pengedar. Nah, ini alasan yang klasik ini. Dalam hal penyalahguna itu, ya bisa rangkep lah. Kalau rangkep beda lagi. Artinya menjadi penyalahguna juga menjadi pengedar. Nah, itu bisa dituntut secara kumulatif. Atau subsidiaritas. Tapi kalau penyalahguna saja, ya kan, itu harus direhabilitasi, wajib hukumnya, undang-undangnya mewajibkan negara, ya kan, bertanggung jawab ini untuk merehabilitasi. Ada, ya kan, pasalnya juga ada. Saya perlu jawaban dari Pak Anang nih hari ini nih, Pak. Kenapa sampai hari ini tuh nggak beres-beres ya narkoba ini, Pak? Apakah ini karena lingkaran setan di dalam apa ya, sebuah organisasi yang sepertinya menjadi sebuah organisasi di dalam lapas sendiri, Pak? Karena saya melihat banyak sekali yang di dalam lapas sendiri itu terjadi yang apa itu namanya, ada operator penggerak di dalam yang akhirnya mereka menjual produk dari dalam gitu ya, dan mereka melakukan bisnis dari dalam juga sampai dugem di dalam gitu, Pak. Iya. Jawabannya apa sih, Pak, melihat keadaan Indonesia seperti ini? Ya, ini kalau kacamata saya ya, sesuai dengan undang-undang narkotika, itu penyalahguna kan wajib dihukum rehabilitasi oleh hakim loh. Hakim punya kewajiban menghukum rehabilitasi. Wajib. Nah, ini tidak dilaksanakan. Nah, ini terjadi anomali di dalam lapas. Pertama, overkapasitas, gitu. Oke. Nah, sekarang setelah di dalam lapas, orang ini kan sakit adiksi, sakit ketergantungan narkotika. Kalau tidak mengkonsumsi narkotika, dia mendapatkan sakit yang lebih keras, ya sakau, kan? Ya, Pak? Lebih namanya sakau. Ini dilematis. Jadi aneh memang. Ya kan, seorang penyalahguna seperti Revaldo ini di penjara, itu aneh. Gak masuk di pikiran saya. Mas, orang sakit di penjara, yang bener aja deh, ya kan? Kenapa penegak hukum kalau mereka mengerti ada undang-undang yang seharusnya direhabilitasi, tetapi kenapa tidak diterapkan itu, Pak? Ya, mungkin dia menggunakan paradigma hukum pidana. Karena hukum narkotika itu tidak diajarkan di sekolah hukum. Jadi saya yakin para hakim ya kan, tidak ngerti betul, yang ngerti tapi tidak ngerti betul tentang hukum narkotika. Oh, nggak dipelajari kok. Tidak ya dipelajari. Kan? Tidak dipelajari di sekolah hukum. Waktu S1 ya, nggak ada pelajaran hukum. Tidak ada hukum yang khusus untuk narkotika. Iya, nggak ada. S2 apalagi S3 nggak ada. Adanya di mana, Pak? Adanya memang harusnya itu dipelajari. Harusnya ada mata kuliah hukum pidana narkotika secara khusus. Kenapa ini penting? Karena hukum narkotika bukan tergolong hukum pidana khusus seperti lainnya. Ya kan? Ini kekhususannya lebih tinggi karena mengatur, ya kan, narkotika secara pidana, secara kesehatan, dan secara sosial. Ada 3 faktor itu yang harus diperhatikan. Ada 3 faktor ini. Tujuannya juga ada di 3 ini. Jadi tidak bisa penegak hukum kacamata kuda hanya hukum pidana saja. Kalau itu terjadi, penyalahguna pasti mlebu penjara. Karena kacamata kuda tadi. Kalau kacamatanya ada kacamata pidana, ada kacamata kesehatan, ada kacamata sosial, maka penegak hukum kalau sadar, kalau tahu, pasti memilih penyalahguna direhabilitasi. Pasti. Oke. Ya, jadi anomali ya, Pak ya? Iya. Dan ini kan bukan kasus yang dilaporkan sebenarnya, Pak ya? Iya, ini kejahatan tanpa korban, ya kan? Tanpa korban. Tapi kenapa bisa ketangkep, Pak? Loh, ketangkep ya, bisa aja ya. Ya bisa aja, kejahatan tanpa korban, kan polisi kan banyak ya kan? Bisa dapatkan, mungkin dapat bantuan dari mana gitu, dari masyarakat dan lain sebagainya. Okay. Tapi yang jelas kejahatan tanpa korban ini tidak bisa
diselesaikan secara restoratif justice, ya kan? Okay. Kemudian dihentikan penyidikannya. Kemudian sekarang ini ya lagi booming ya, masalah narkotika dihentikan penyidikan oleh kejaksaan, Jampidum, disetujui Jampidum. Ini kan melanggar hukum pidana ini. Restoratif justice itu, ya kan, kewenangan hakim untuk memutuskan. Hakim diberi kewenangan dan kewajibannya ada di pasal 127 ayat 2. Hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna wajib memperhatikan pasal 54, 55 dan pasal 103. Itu adalah proses restoratif justice. Bentuk hukumannya diberikan, dijelaskan di pasal 103-nya. Hakim dapat memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi, baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah. Artinya apa? Di proses pengadilan terbukti salah sebagai penyalahguna atau tidak terbukti salah sebagai penyalahguna, hakim wajib merehabilitasi. Kalau salah, bentuknya memutuskan. Kalau tidak bersalah, bentuknya mengambil tindakan, menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Oke. Gitu. Di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 25 Tahun 2009 itu kan pecandu narkoba itu memang diharuskan rehabilitasi, harus Pak. direhabilitasi. Dan itu kan bagaimana cara mengidentifikasi korban-korban ini, Pak? Ya gampang saja. Selama diperiksa bunyinya, ya kan, dia menggunakan narkotika. Untuk apa, ya kan? Dia memiliki narkotika, tapi untuk dikonsumsi itu jelas itu adalah pecandu. Kan nggak mungkin orang yang menggunakan narkotika itu bukan pecandu. Iya. Tapi Jadi, bagaimana yang pengedar? Dan saya mendengar ada 200 list pengedar yang belum juga dihukum mati sampai hari ini, Pak. Oh, ini beda lagi nih ya masalahnya. Ini pengedar. Kalau pengedar ini memang ya terjadi benturan hukum, ya kan, yang kalau di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 76 itu hukuman rehabilitasi, hukuman bagi pengedar itu diatur secara khusus, yaitu bentuknya bentuk hukuman badan atau pemenjaraan lah gitu ya. Hukuman badan. Iya, hukuman badan. Apa itu hukuman badan, Pak? Itu penjaraan. Pemenjaraan itu dibilang hukuman badan. Hukuman badan. Secara internasional itu harus dihukum badan. Ya, atau pengekangan kebebasan. Nah, di kita terkenal dengan pemenjaraan. Jadi pengedar narkotika itu kita sepakati, negara ini mensepakati hukumannya bukan hukuman mati, ya kan? Tapi hukuman badan, hukuman penjara. Nah, ketika Indonesia membuat undang-undang narkotika, ternyata, ya kan, ancaman pidananya pidana mati. Karena memang masuk yurisdiksi hukum pidana, dan hukum pidana itu mengenal hukuman mati, gitu ya. Nah, karena mengenal hukuman mati, maka ini dilaksanakan oleh hakim. Akhirnya ada putusan hukuman mati. Nah, ketika dieksekusi terjadi, ya kan? Terjadi benturan hukum, ya kan? Antara konvensi hukum yang bersumber pada konvensi, ya kan? Dan hukum yang dibentuk atas dasar konvensi itu. Inilah yang jadi masalah, dan ini menyebabkan keretakan diplomatik. Dan itulah kenapa list 200 ini belum dihukum mati. Yes. Itu kenapa? Karena sebelumnya sudah pernah dilakukan eksekusi hukuman mati, ya kan? Yeah. Nah, tapi kan terjadi masalah, ya, masalah benturan tadi, dan terjadi keretakan hukuman, ya. Dan ini dirasakan bahwa memang perlu untuk nggak melaksanakan. Seperti apa sih, Pak, benturan-benturan itu, Pak? Ya, bagaimana di negara di luar negeri, seluruh dunia, ya kan, terhadap kasus narkotika loh ini, bukan kasus yang lain. Kasus narkotika hukumannya rehabilitasi, hukumannya penjara. Kenapa di Indonesia sendirian menghukum pidana mati? Otomatis kan jadi masalah. Orang Indonesia yang melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, hukumannya penjara. Ya kan? Dan di Indonesia tidak dibatalkan hukuman mati itu? Tidak. Sampai sekarang. Ya, karena memang aturannya belum ada. Nah, setelah KUHP baru ini insya Allah ada perubahan. Ya. Karena melanggar HAM juga ya, Pak ya. Ya, karena KUHP baru ini lebih humanis lah gitu daripada KUHP yang lama gitu. Iya.
Bagaimana menurut Pak Anang? Kan Pak Anang tadi bilang nih bahwa penegak hukum dan hakim sendiri tidak mengerti hukum narkotika nih Pak. Bagaimana caranya agar mereka mengerti untuk Indonesia ini Pak, supaya bisa lebih baik? Ya pertama memang harus menyamakan persepsi dulu, ya kan? Nah, penegak hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim kumpul ya mempelajari undang-undang narkotika, baik tujuannya maupun teknik-teknisnya. Nah kalau disepakati saya kira ini mudah kok. Menangani masalah narkotika itu tidak sulit. Apalagi penyalahguna itu termasuk yang paling simple, ya kan? Ya, kalau paling simple ya jangan dipersulit ya, gitu. Kira-kira begitu. Jadi jangan dibikin sulit ya. Jangan dibikin sulit. Harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Iya, samakan aja persepsi. Enggak sulit kok. Masalah narkotika enggak sulit. Hanya menyamakan persepsi, perlu disamakan supaya satu alignment, artinya penyalahguna ya direhabilitasi. Ciri-ciri penyalahguna itu cuma satu kalimat, ya kan? Apa itu Pak? Mengkonsumsi. Kalau diedarkan untuk mendapatkan keuntungan, pengedar. Nah, yang kaya itu dengan hukuman pengedar. Iya, yang kaya itu adalah pengedar. Oleh karena itu konstruksi hukum narkotika, ya kan? Itu yang dihukum denda itu pasti pengedar. Menurut Bapak ya, apakah pengedar itu bisa dihentikan dengan cara apa, dan apakah perputaran narkotika ini bisa dihentikan, Pak? Ya, menurut saya mudah, tapi sulit dilaksanakan. Mudahnya begini, secara teori dulu, ya kan? Itu teori demand and supply, teori ekonomi. Kalau penyalahguna ini sebagai demand ini dihabisi, tidak akan ada supply ke Indonesia. Nah, menghabisi demand ini, ya kan, artinya adalah merehabilitasi seluruh penyalahguna narkotika, menghabisi seluruh pecandu. Ya kan? Jadi karena inilah orang yang menyalahgunakan narkotika. Setiap ada kasus langsung masuk ke rehabilitasi. Iya. Berarti penyembuhan ya Pak ya? Iya. Kalau ini disembuhkan, tidak ada peredaran narkotika Indonesia. Sebenarnya mudah sekali ya Pak ya? Itu gampang. Makanya saya bilang simple, jangan dipersulit. Ya kan? Iya. Itu teorinya cuma demand and supply. Ya kan? Kalau ini disikat, ya kan? Dihabisi dengan cara direhabilitasi, pasti nggak akan ada peredaran narkotika ke Indonesia. Betul. Jadi ada kesadaran dari masyarakat juga bahwa itu tidak harus digunakan. Yes, harus. Ya. Jadi kalau ini sembuh semua, sudah nggak akan ada. Kenapa lagi. ini tidak diimplementasikan, Pak? Ya, memang terjadi inilah yang saya bilang. Apa ini, keanehan. Pak? Coba jelaskan. Aneh. Ini terjadi keanehan. Keanehan. Iya, karena penegak hukumnya tidak memahami, masyarakat juga tidak memahami. Kalau masyarakat memahami, pasti, ya kan? Tapi harus ada satu kebijakan, Pak, harusnya kan? Memang ada kebijaksanaan, tapi kan shortcut sekarang. Misalnya penghentian penyidikan itu kebijakan. Tapi kan shortcut, ya kan? Ada yang dilanggar, ya kan? Nah, namanya shortcut kan masih ada yang dilanggar ya. Kejaksaan juga gitu, ya kan? Ada kebijakan, tapi kan shortcut itu kan melanggar. Nah, tidak menyelesaikan masalah ini. Hanya memang kelihatannya ya bagus untuk kepentingan masyarakat, tapi tidak menyelesaikan masalah. Pada saat Bapak menjabat di BNN, apa yang dilakukan Pak untuk menghentikan atau memberikan pemikiran yang benar untuk mereka? Ya, saya sudah keliling, ya. Sudah saya keliling. Melaksanakan Udah tugas belusukan saya. Juga. Iya, saya belusukan ke Mahkamah Agung, saya belusukan ke Jaksa Agung, saya juga belusukan ke Mabes Polri untuk menjelaskan bahwa penyalahguna itu adalah orang sakit, hukumannya atau sanksinya rehabilitasi, dan itu jelas di Undang-Undang Narkotika, ya kan? Dan apa jawaban mereka, Pak? Ya, buktinya sampai sekarang mereka tetap memenjarakan. Jawabannya adalah tidak ada jawaban. Iya, jawabannya bukan tidak ada jawaban. Ada argumentasi mereka, tapi tidak berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Nah, gitu. Ini ingat loh, ini masalah narkotika, bukan masalah pidana umum. Ya. Berarti walaupun ada orang mengerti pun masuk ke dalam penegak hukum, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak. Itu sudah tersistem. Harus diubah. Sudah ada sistem. Ya, sistem yang harus diubah. Iya. Siapapun yang masuk harus mengikuti sistem itu. Iya. Berarti sistem sampai sekarang belum selesai. Sistemnya memenjarakan. Memenjarakan. Iya. Ini yang harus dirubah paradigmanya menjadi sistem yang merehabilitasi. Itu cuman gampang. Ya kan? Iya. Dari sistem memenjarakan menjadi sistem merehabilitasi itu cuman gampang. Syaratnya cuma satu.
penegak hukum jangan menahan selama proses pemeriksaan dan jangan menghukum penjara, tapi hukumlah mereka dengan hukuman rehabilitasi. Selesai. Justru sekarang untuk masuk rehabilitasi itu banyak persyaratan ya Pak? Sulit. Iya, dipersulit untuk melakukan rehabilitasi. Itu permasalahannya. Jadi nggak sulit. Sistemnya sudah dibangun, ya kan? Hanya cuma satu, ya kan? Jangan menahan dengan pasal pengedar. Ya kan? Masalahnya itu ditahan, dituntut dengan pasal pengedar, dihukum dengan pasal pengedar penjara. Kalau sekarang sendiri tempat untuk rehabilitasi itu apakah memungkinkan cukup seandainya dari lapas ini sendiri dipindah ke rehabilitasi, Pak? Yo, dulu sudah disiapkan dengan baik, ya kan? Ada 700 lebih rumah sakit dan puskesmas yang ditunjuk menjadi IPWL. Dan saya sendiri tahu bahwa LSM juga ikut membantu membuat rumah rehabilitasi ya. Iya, tapi kan nggak laku. Karena secara empiris penyalahguna itu di penjara. Kalau dia melakukan wajib lapor, ya kan, nanti ya dianggap sebagai kalau bahasa Jawanya ulo marani gepu, ada ini nyari masalah. Iya, nyari masalah. Kalau dia lapor, nanti gampang nangkepnya. Ya kan? Sudah ada daftarnya, listnya di rumah sakit. Ini yang menjadi ketakutan. Jadi wajib lapor pecandu itu menjadi sangat menakutkan bagi masyarakat, bagi orang tua penyalahguna dan bagi penyalahguna sendiri. Makanya sampai sekarang nggak laku. Hidup segan mati tak mau. Ada, ya kan, papannya IPWL tapi tidak ada kegiatannya. Di dalam kosong. Iya. Sekarang semua masuk ke lapas, semua masuk dan menjadi over kapasitas. Iya, pegawainya juga pindah kemana-mana sudah. Nah, ini permasalahannya. Nah, ini yang perlu dibangun dan ini perlu kesadaran baru, membentuk paradigma baru untuk memulai penyalahguna tidak lagi di penjara tapi direhabilitasi. Iya. Dan apakah pemerintah tidak melihat tidak melihat perputaran yang menurut saya harusnya dibereskan gitu, Pak? Ya, kalau menurut saya kan begini. Kalau penyalahguna direhabilitasi, itu kan menjadi tugasnya di luar penegak hukum. Nah, kalau dia merawat hasil penegakan hukum, ini kan jadi tidak sinkron anggapannya dia. Okay. Duitku habis lah. Menteri Kesehatan bilang, duitku nanti habis, biar aja lah di penjara jarno ae. Itu kan kerjaan penegakan hukum, kan begitu. Padahal ini cross kerjaan masalah narkotika itu dari penegak hukum ke fungsi rehabilitasi, ke rumah sakit, ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Jadi apa yang dilakukan penegak hukum muaranya ada di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Ini kan perlu koordinator, perlu langkah dari pemerintah untuk menjembatani ini. Kalau tidak, selamanya nggak akan jadi. Iya. Kasian ya. Rakyat ini kasihan sekali, duit sudah negara, bukan hanya rakyat. Negara ini sudah keluar duit banyak, bebannya udah tinggi, tapi hasilnya dan tidak efektif. Iya, malah menjadi yang saya bilang tadi, jadi lingkaran setan dan menjadi sebuah koordinasi di dalam. Bahkan petugas lapas pun ikut-ikutan di dalam juga, Pak. Iya, terjadi keanehan, anomali di mana-mana akibat penyalahguna di penjara ini. Iya. Ya, coba anomalinya ya, di lapas terjadi penyalahgunaan, mengkonsumsi narkotika di dalam lapas. Itu bukan isapan jempol, ini bener ini. Ya kan? 2, terjadi residivisme. Banyak yang sudah 2-3 kali keluar masuk penjara akibat dihukum penjara itu banyak. Lapas over kapasitas, hanya di Indonesia yang lapasnya over seperti hanya di Indonesia, Pak? Iya, ini udah melebihi batas ini. Coba bayangkan ya kan, over kapasitasnya 100% lebih. Wow, dan makanya banyak sekali yang meninggal di dalam ya. 70%, ya kan, 70% itu adalah masalah narkotika. 70%. Dan 80%-nya itu adalah penyalahgunaan narkotika. Menurut teori, ya kan? Iya. Nggak mungkin banyak mana antara pengedar sama pembeli, penjual sama pembeli kalau teori bisnis. Banyak mana? Banyak pembeli. Banyak pembeli itu diwakili 80% gitu ya. Iya.
Hukum Pareto menyatakan 80%, 20% baru penjual. Itu hukum menggunakan Pareto. Kalau diteliti betul, mungkin lebih dari 80%. Wah, iya. Luar biasa. Masih banyak yang harus kita obrolin nih Pak. Tapi waktu sudah sangat terbatas. So Bapak bisa nggak Pak kasih closing statement nih untuk Micaster ya di Micast ini sesuatu tentang kasus narkoba ini Pak? Ya, saya minta kepada penegak hukum ya melalui podcast sekarang ya harus merubah paradigma. Merubah sistem juga. Merubah paradigmanya ya, sistemnya juga harus dirubah. Penyalahguna itu jangan dipenjara, tapi direhabilitasi. Pengedarnya dihukum berat. Dihukum berat. Dihukum berat seperti apa Pak? Dihukum penjara, ya kan? Yang berat ditambah. Hartanya dirampas untuk kepentingan negara. Supaya benar-benar terjadi pertobatan ya? Iya, melalui tindak pidana pencucian uang. Dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Itu amanat undang-undang. Jadi kalau bahasa masyarakatnya itu ya pengedar itu harus dimiskinkan. Harus dimiskinkan. Iya. Itu loh undang-undangnya udah menyatakan, ya kan? Harus diterapkan secara simultan tindak pidana pencucian uang. Ya kan? Okay. Asetnya dirampas. Ya kan? Dengan lakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Artinya apa? Kalau asetnya dia memang benar-benar asetnya dia murni atau mungkin warisan, ya udah akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, menjadi milik negara. Itu undang-undangnya clear. Tapi kan pelaksanaannya kan masih ABCD, ya kan? Oke. Terima kasih Pak Anang dan semoga ini didengar oleh pemerintah dan juga banyak edukasi yang Pak Anang berikan hari ini untuk Micaster dan terima kasih untuk hadir di Micast. Oke, thank you sudah stay tune di Micast Unggul. Kali ini saksikan terus episode-episode selanjutnya yang tentunya penuh dengan edukasi dan informasi menarik. See you.